Lur, selamat datang di Ngalor Bumah Horor. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh mbek aku Icang seperti biasa. Setelah kemarin kita ngidul bertemakan alien yaitu Edge of Tomorrow, kali ini kita mengelor film bertemakan sama, bergenre horor thriller sci-fi. Film ini berjudul Life tahun 2017. Sedep banget ini film karena menawarkan premis alien yang berbeda. Bercerita tentang sekelompok astronot sekaligus ilmuwan yang menemukan sebuah organisme kecil dari Mars. Awalnya mereka sangat bahagia karena pertama kalinya menemukan makhluk hidup di luar bumi, tapi mereka belum tahu makhluk apa itu sebenarnya. Oke lur, biasa pantun dulu kita ya kan ya. Oke, yuk bareng, yuk oke bareng ya. Yuk. Cak Supardi panuwun saawa. Monggo sekecaaken. Wah. Hello, Calvin. Di masa depan, setelah menjalani misi di Mars selama 8 bulan, kapsul penelitian Pilgrim 7 kembali dengan membawa sampel tanah planet Mars. Sayangnya kapsul tersebut nabrak puing dan keluar dari lintasannya. Maka dari itu tim peneliti di Stasiun Antariksa Internasional yang disebut ISS berusaha untuk menangkapnya sebelum benda itu memasuki atmosfer bumi. Ada 6 kru peneliti di dalam Stasiun Antariksa. Mereka adalah David, Miranda, Rory, Sho, Hughes, dan Ekaterina. Rory menjadi sukarelawan yang akan menangkap kapsul itu secara langsung dengan lengan robot dari luar. Masalahnya ini kapsul gede banget lur, kecepatannya tinggi pula ya kan. Salah perhitungan dikit kalau nggak Rory mati ya stasiun ketabrak sampai hancur. Lalu yang terjadi, Rory. Mars capsule in lock position. Woo! You got it. Cue Instagram. Congratulations. sampel tanah berhasil diamankan dan ketika Hughes menelitinya, dia menemukan makhluk hidup berukuran sangat kecil. Tapi karena makhluk tersebut nggak bergerak dan masih membeku, berbagai cara pun dilakukan. Mulai dari menaikkan suhu, menambahkan karbon dioksida dan kadar gula, sampai akhirnya makhluk tersebut bisa diselamatkan. Itu artinya ini adalah pertama kalinya manusia menemukan kehidupan di luar angkasa. Dan inilah hidup. Oh my God. We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth. Untuk merayakan penemuan itu, diadakanlah sebuah event Q&A yang diikuti siswa-siswa dari sekolah terpilih. Mereka pun menanyakan tentang alien tersebut, ISS itu apa, caranya gimana, berapa gaji DPR, ya macam-macam lah. Ekaterina adalah komandan di sana, lalu David adalah peneliti terlama yang sudah tinggal selama 473 hari di dalam stasiun. Sedangkan Miranda adalah peneliti paling baru di sana. Seorang bocil dari sekolah Kelvin College bertanya apakah alien tersebut akan dibawa ke bumi, Pak? Oh, enggak dong, makhluk itu tetap ada di stasiun sampai benar-benar aman, kata Rory. Lalu bocil pun memberikan nama untuk si alien sesuai nama sekolahnya, yaitu Kelvin. After our school, Calvin. Karena Devi sudah tinggal terlalu lama di luar angkasa, radiasi membuat kemampuan otaknya semakin menurun dan badannya juga semakin melemah. Di dalam sana para kru tidur di kapsul masing-masing dan terlihat Hughes yang ternyata kakinya lumpuh. Itulah kenapa dia bersyukur bisa bergerak bebas di luar angkasa. Setelah itu Hughes melanjutkan penelitiannya dan berhasil menemukan sel Kelvin yang berbeda dengan makhluk hidup pada umumnya. Setiap sel Kelvin berperan untuk banyak indera, otak, mata, otot, anu, semua menjadi satu. Hughes juga berkesimpulan saat ini organisme tersebut sedang mencoba beradaptasi dan akan terus bertumbuh. Terbukti ketika jarinya mendekat, Kelvin mengikuti pergerakannya dan menumbuhkan bagian-bagian tubuhnya. I notice how it's approaching and not retreating. Hello, Calvin. Setelah itu mereka pun bercengkrama bersama dan Sue juga mendapatkan kabar bahagia karena baru menjadi seorang ayah. Gambar. Guys, meet me.
Singkat cerita, saat memasuki hari ke-25, terdengar alarm dari lab penelitian karena ternyata Hughes lupa matiin knop oksigen. Miranda pun memarahi Hughes yang ceroboh karena perbuatannya itu bisa sangat membahayakan. Setelah Rory menetralkan laboratorium, dia memperingatkan Hughes agar tidak terlalu memanjakan Kelvin karena bagaimanapun mereka belum tahu makhluk apa dia sebenarnya. Akibat kejadian tersebut, status Kelvin sekarang menjadi nonaktif atau dengan kata lain sedang hibernasi. Tahu hibernasi? Darah tinggi itu lulur. Selama 25 hari ini Kelvin tumbuh sangat cepat, maka dari itu Miranda membuat firewall atau pelindung yang lebih kuat dari sebelumnya. Jaga-jaga aja, siapa tahu ya kan. Hughes beranggapan mungkin aja Kelvin bisa mengganti sel induknya yang rusak secara otodidak dan mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit yang nggak bisa disembuhkan seperti kakinya. Setelah itu Hughes akan menyetrum Kelvin dengan listrik tegangan rendah untuk membangunkannya. Awalnya Kelvin nggak merespon lur, sampai akhirnya How hard is it holding on to you? Like a firm handshake. It's fine. It doesn't hurt, but it's firm, strong. Hold my hand. What's the problem? It's got Hugh's hand. Come on! Wait! Who's going in? Wait for fucking what? I'm going in. Jurisdiction, just open the door! Don't do this! sudah mulai aktif dan mengsadiskan ya anaknya pun. Lalu terlihat Kelvin yang mencoba keluar, tapi karena tahu karet sangat elastis, dia langsung mematahkan tongkat listrik agar bisa ditusukkan. Udah cepet, cerdas, ganas pula ternyata. Sampai akhirnya Kelvin pun memangsa tikus dan fisiknya berkembang lebih cepat. Jesus Christ. Guys? Melihat itu Rory pun mengabaikan peraturan dan langsung masuk buat nyelamatin Hughes. Tapi sayangnya Kelvin menyadari pergerakannya dan langsung nempel di kakinya Rory. I can't let you out. Sebagai komandan, Ekaterina terpaksa menutup laboratorium agar tidak membahayakan seluruh stasiun. Ekaterina pun meminta Rory menggunakan generator oksigen untuk melepaskan Kelvin karena dirasa sangat membahayakan. Rory pun minta izin untuk membunuhnya dan Ekaterina mengizinkannya. So menyarankan untuk memakai flamethrower atau pelontar api dan Rory pun langsung menggunakannya. Udah kena telak dan terpojok, tetap aja Kelvin gak mati-mati. Sampai akhirnya Kelvin pun menghilang dan tiba-tiba Behind you! Cat, we gotta open the door. No! What is this fucking protocol? Just open the... Cak Deadpool mati di awal dong. Sementara itu flamethrower yang masih mengeluarkan sedikit api mengenai sensor dan menyalakan alarm darurat. Sistem pun menganggap ada insiden kebakaran di laboratorium dan semua saluran udara di sana terbuka secara otomatis. Langsung gerceplah Ekaterina dan So buat menutup semua lubang. Tapi harus manual satu-satu karena protokol keamanan darurat. Kelamaan itu Kelvin udah tambah gede dan akhirnya berhasil kabur di lubang yang terakhir. That's so much bigger. How smart is this thing? Kelvin pun berhasil kabur dan sekarang dia bisa ada di mana saja. Setelah mayat Rory dimakamkan dengan layak, Ekaterina pun melaporkan kejadian tadi ke markas di bumi. Lah kok tiba-tiba komunikasi terputus? Untungnya sebagian pesan rekaman sudah terkirim. Setelah dicek lagi sama Show, sistem komunikasi bisa dipulihkan kembali. Tapi harus dibetulkan dari luar stasiun. Sebenarnya urusan mesin kayak gini tugasnya Rory lur, karena dia udah koit. Ekaterina lah yang akan memperbaikinya karena dia juga cukup terlatih. Misi pun dimulai dan ketika dicek ternyata freon pendingin perangkat komunikasi kering total dimakanin sama Kelvin. Hughes pun menjelaskan jika makhluk ini sama seperti manusia yang butuh makanan, minuman, dan juga oksigen. Bisa jadi Kelvin menggunakan freon sebagai minumannya. Mengetahui hal tersebut, Ekaterina meminta para kru mengecek di mana aja sumber air di stasiun, yang ternyata salah satu sumbernya ada di baju astronotnya Ekaterina. Awas, awas. Calvin just came out and grabbed my suit. It's squeezing. Cat, are you okay? Yes, this. Can it breathe out there? No, but it might be able to store oxygen for a period of time. It's bigger.
Ekaterina diminta pergi ke ruangan kedap udara, tapi Kelvin sudah merusak sistem pendingin baju dan membuat helm mulai dipenuhi oleh air. Bukan hanya semakin membesar, tapi Kelvin juga semakin cerdas. Ekaterina pun bondo nekat langsung lompat biar cepat sampai, tapi air semakin memenuhi helmnya dan ruangan kedap suara harus dibantu buka dari luar. Sampai akhirnya Ekaterina memutuskan untuk menutup pintu dan membawa Kelvin mati bersamanya. Tapi David, she's doing it deliberately. God, come on! Come on! Just pull down on the lever! No, clockwise from your side. Clockwise from your side. 4 kru yang tersisa sangat-sangat terpukul, terutama David yang melihat langsung bagaimana komandannya meninggal. Tapi mereka nggak menyerah begitu aja. Hughes yang sudah sadar mengatakan jika Kelvin tidak akan bisa bertahan lama di ruangan hampa. Dan menurut Shaw, satu-satunya lubang yang bisa dimasukin oleh Kelvin adalah melalui jet pendorong. Jika nanti Kelvin masuk lewat sana, maka mereka bisa membakar menggunakan api dari jet. Karena ada beberapa lubang pendorong, maka Shaw akan menghidupkan ketika terlihat sensor suhu berubah. Berkali-kali dihidupkan tapi Kelvin berhasil menghindar. Sampai bahan bakar mulai menipis dan tanpa sadar stasiun juga mulai keluar jalur mengarah ke atmosfer. Mau nggak mau mereka pun akhirnya menghentikan api jet agar stasiun bisa dikembalikan ke posisi semula. Alhasil Kelvin berhasil masuk lagi ke dalam. We'll reach atmosphere soon if I don't get us back to stable. We've just let it back in here. Hughes memprediksi Kelvin bisa saja telah menguasai Mars selama berjuta-juta tahun dan menghabiskan semua sumber oksigen. Maka dari itu saat ditemukan, organisme ini masih dalam keadaan hibernasi. Mereka pun sepakat untuk berkumpul di suatu ruangan dan memutus aliran udara di ruangan yang lainnya. Setelah itu akses masuk ke sana juga akan ditutup dan seluruh bagian-bagian lain ISS akan dilepas ke angkasa begitu saja, biar Kelvin mati kehabisan oksigen. Ketika lubang mulai ditutup, Hughes melihat sesuatu. Semua lubang sudah ditutup, butuh waktu 4 jam untuk menghabiskan oksigen dari ruangan yang lain. Hughes pun menyalahkan dirinya atas kejadian ini, tapi menurut Miranda masalah itu udah nggak penting lagi, karena dari awal mereka sudah tahu kalau penelitian ini pasti sangat beresiko. Menurut Hughes, Kelvin bukan membenci manusia, melainkan terpaksa membunuh mereka agar dia bisa bertahan hidup. Lalu tiba-tiba detak jantung Hughes berhenti dan dia tidak sadarkan diri, karena ternyata Hughes sengaja membiarkan Kelvin mengambil darah dari kakinya. Hugh? Go again. Hit him. Clear. Charging. Clear. David. What is this? Stabilizing. Mereka bertiga pun langsung kabur dari sana, tapi Shaw malah belok di persimpangan dan masuk ke kapsul tidur. Kelvin pun mengikutinya dan mencoba merusak kapsul tersebut, tapi karena terlalu keras dia pun menyerah dan akhirnya pergi dari sana. Berkat kejutan listrik tadi, Hughes pun sempat sadar, tapi karena kondisinya memang sudah lemah, Hughes pun akhirnya meninggal. Sementara itu di monitor, pergerakan Kelvin terlihat jelas karena ternyata dia juga memakan sensor sinyal yang ada di kakinya Hughes. Dengan banyak pertimbangan, Miranda dan David pun memancing Kelvin dengan jasadnya Hughes, lalu menguncinya di dalam sana. We can track him. Mampus, si Kelvin lama-lama pasti bakal mati gara-gara nggak ada oksigen ya kan. Dan bagian ruangan itu juga akan dilemparkan keluar angkasa. Oh tentu tidak semudah itu Ferguson. Pesan bahaya yang dikirimkan Ekaterina sebelumnya membuat markas mengirimkan kapsul dari bumi bernama Soyuz dan akan menempel di tempat Kelvin berada. Kapsul tersebut bukan menyelamatkan mereka, melainkan membuang stasiun ISS keluar angkasa sesuai protokol firewall yang dibuat oleh Miranda. Sedangkan Shaw yang alat komunikasinya rusak dan nggak bisa dapat info apa-apa dari dua temennya, mengira kapsul datang untuk misi penyelamatan dan otomatis dia masuk ke tempat Kelvin berada. Krik. Matrame. Joe, can you hear us?
Miranda dan David terlambat. Kelvin sudah keburu menyerang kru Soyuz. Meskipun So masih bisa kabur, tapi kapsul jebol dan tekanan udara menarik mereka sangat kuat. Alhasil Kelvin pun berhasil menempel di kaki So, dan So mengorbankan dirinya demi membunuh Kelvin. Situasi ISS semakin tidak terkendali, jet dari kapsul Soyuz gak terkontrol dan menabrak stasiun. Udara pun bocor di segala tempat dan suhu menjadi sangat dingin di dalamnya. Stasiun juga kembali melaju ke arah bumi dan mereka hanya memiliki waktu sekitar setengah jam sebelum stasiun hancur karena menabrak atmosfer. David punya ide untuk memancing Kelvin ke kapsul evakuasi, di mana ada dua kapsul yang berbeda cara pengendaliannya. Satu autopilot ke bumi dan satu lagi manual, jadi bisa dikendalin kemana aja lur. Ke bumi bisa, keluar angkasa juga bisa. Miranda diminta masuk ke kapsul yang autopilot, sedangkan David akan memancing Kelvin masuk ke dalam kapsul manual dan akan membawanya keluar angkasa. David lebih memilih mati di luar angkasa daripada harus kembali ke bumi bertemu orang-orang yang tidak bermoral, dan mereka pun akhirnya berpisah. I don't want to go back down to 8 billion of those motherfuckers. I need you to say you trust me. I belong up here. I trust you. Karena Kelvin sangat membutuhkan oksigen, David pun akan memancing Kelvin menggunakan lilin oksigen. Sedangkan Miranda diminta menunggu aba-aba darinya. Dicari. Akhirnya Kelvin datang dan langsung melilit lilin David. Sret, gas kabur sambil naruh beberapa oksigen buat mancing Kelvin. Sampai akhirnya dia berhasil dijebak masuk ke dalam kapsul manual. Di lain sisi, Miranda yang sudah sangat kedinginan dan kehabisan oksigen gak pakai nunggu aba-aba, langsung masuk ke dalam kapsulnya. Setelah oksigen dipasang, dia langsung mengaktifkan kapsulnya. Begitu pula dengan David yang akan membawa kapsulnya mengarah keluar angkasa. Miranda pun merekam suaranya di black box bahwa kelima peneliti sudah tewas demi mengorbankan dirinya membunuh alien tersebut. Makhluk hidup di Mars dianggap sangat berbahaya, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan kemampuan beradaptasi yang hebat. Makhluk ini sangat susah dibunuh dan nauzubillah kalau dia bisa sampai ke bumi, maka Miranda ingin semua manusia mengerahkan segala kekuatannya untuk memusnahkannya. Lalu tiba-tiba Initiating emergency escape sequence in 5. And if this creature ever reaches Earth, use every available resource to do. This is Dr. Miranda North, black box recording in case of death upon re-entry. Naasnya kapsul mereka menabrak puing-puing ISS dan mengacaukan kontrolnya. Ingat kan, Miranda kapsul autopilot, jadi dia hanya bisa pasrah. Sedangkan David yang akan mengatur kembali kapsulnya keluar angkasa, tangannya ditahan dong oleh Kelvin agar tidak bisa menggerakkan tuas pengontrol. Luar biasa cerdas. Kapsul David akhirnya sampai di bumi, tepatnya di Laut Vietnam. Para nelayan di sekitar sana yang melihatnya jelas kepo dan langsung mendatanginya. Terlihat sudah banyak tentakel Kelvin yang menyebar. Meskipun David sudah berteriak agar pintu jangan dibuka, para nelayan tetap membukanya dan semakin banyak orang yang mendatangi kapsul tersebut. Sedangkan kapsul Miranda ternyata semakin menjauh dari bumi. Dia terjebak di dalamnya dan pastinya akan mati secara perlahan-lahan. Buyar, sungguh sangat mengenaskan. Sudah jelas ya bahwa Kelvin membunuh bukan karena ganas atau membenci manusia, tapi emang dia butuh makanan untuk bertahan hidup. Lah kok ternyata bisa cepat tumbuh, cepat adaptasi, dan luar biasa cerdas ya kan? Dari yang awalnya organisme kecil malah jadi jumbo dalam waktu singkat, mana nyampe ke bumi. Fix musuh Godzilla aja lah, udah si Kelvin, udah. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk bermain-main dengan alien. Baca yes untuk lihat segera di bawah ini. Assalamualaikum lur.